Halo, selamat datang. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi dunia pendidikan di Indonesia. Yah, ada peraturan baru yang akan mengubah cara sekolah kita dikelola. Ini adalah standar pengelolaan 2025. Nah, pertanyaannya, apa sih artinya ini buat sekolah Anda, buat para guru, dan yang terpenting, buat para siswa? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, jadi ada aturan main baru nih, namanya Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2025. Dan ini bukan sekedar dokumen biasa loh, anggap saja ini sebagai cetak biru yang akan membentuk ulang cara sekolah kita berjalan sehari-hari, mulai dari PAUD sampai ke tingkat SMA dan SMK. Karena dampaknya bakal terasa ke semua lini, penting banget nih buat kita untuk benar-benar paham isinya. Jadi, sebetulnya apa sih yang melatar belakangi lahirnya peraturan ini? Yuk, kita lihat dulu fondasi di balik semua perubahan yang akan kita hadapi bersama. Secara resmi, peraturan baru ini menggantikan peraturan sebelumnya dari tahun 2023. Tapi ini bukan sekedar ganti nomor ya, tujuannya jauh lebih dalam, yaitu untuk menciptakan sebuah sistem pengelolaan sekolah yang lebih efektif dan juga efisien, yang lebih pas dengan tantangan zaman sekarang. Nah, ini dia intinya. Standar pengelolaan itu adalah kriteria minimal. Jadi ini semacam garis start yang harus dipenuhi semua sekolah. Mulai dari cara merencanakan kegiatan, bagaimana melaksanakannya di lapangan, sampai cara mengawasinya. Semuanya diatur biar sekolah bisa berjalan dengan efisien dan efektif. Kalau kita bedah lebih dalam, inti dari peraturan ini sebenarnya berdiri di atas 3 pilar utama. Anggap saja ini kerangka dasarnya, 3 fondasi yang menopang semua aturan baru ini. Nah, seperti yang bisa kita lihat di pasal 3, 3 pilar itu adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah, ini bukan 3 tahap yang terpisah. Bayangkan ini sebagai sebuah siklus yang terus berputar. Jadi hasil dari pengawasan akan langsung jadi bahan masukan untuk perencanaan berikutnya. Tujuannya, perbaikan terus-menerus. Pilar pertama, perencanaan. Di sini sekolah dituntut untuk punya arah yang jelas. Bukan lagi sekedar kira-kira, tapi harus berdasarkan data dari evaluasi diri sekolah. Jadi harus ada rencana kerja yang detail, baik untuk jangka pendek 1 tahun maupun jangka menengah 4 tahun, yang mencakup kurikulum, guru, sampai anggaran. Lanjut ke pilar kedua, pelaksanaan. Nah, disinilah semua rencana tadi diwujudkan jadi kenyataan. Bukan cuma soal menjalankan program ya, tapi juga tentang bagaimana menciptakan sebuah lingkungan belajar yang positif, aman, nyaman, dan pastinya inklusif. Jadi setiap siswa merasa diterima dan bisa berkembang maksimal. Dan pilar ketiga, pengawasan yang menutup siklus ini. Pengawasan di sini bukan lagi cuma tugas kepala sekolah loh, tapi melibatkan komite sekolah dan juga pemerintah. Tujuannya untuk memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan yang pasti supaya kualitas pendidikan kita nggak cuma stagnan, tapi terus meningkat. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu bagian yang paling konkret dan pasti akan langsung terasa dampaknya di sekolah sehari-hari. Yuk, kita akan bahas aturan baru soal jumlah murid per kelas. Nah, coba kita lihat tabel ini. Di pasal 8, aturannya sekarang jelas banget. Untuk PAUD, maksimal 15 murid per kelas. SD, 28, SMP, 32. Dan untuk SMA, SMK, maksimal 36 murid. Tujuannya apa sih? Sederhana, agar kelas nggak terlalu gemuk. Dengan kelas yang lebih ramping, guru bisa kasih perhatian lebih personal ke setiap siswa. Belajar jadi lebih fokus dan efektif. Tapi apakah aturan ini kaku? Ternyata ada fleksibilitasnya. Pengecualian bisa diberikan kalau ada kondisi-kondisi khusus. Misalnya, sekolahnya ada di daerah terpencil, kekurangan guru, atau ruang kelasnya terbatas. Tapi ini nggak bisa selamanya ya. Pengecualian ini harus divalidasi dan sekolah diberi waktu 2 tahun untuk berbenah. Kalau kita tarik benang merah dari semua aturan tadi, sebenarnya ada satu filosofi besar yang jadi jiwanya, yaitu konsep pemberdayaan sekolah itu sendiri. Nah, konsep ini namanya manajemen berbasis sekolah, atau MBS per M. Ini adalah sebuah pergeseran besar. Dari yang tadinya semua serba diatur dari pusat, sekarang sekolah diberi otonomi, diberi kewenangan untuk mengelola dirinya sendiri. Tujuannya agar sekolah bisa lebih lincah berinovasi sesuai dengan kebutuhan unik di lingkungannya masing-masing. Terus gimana kita tahu kalau MBS MI berjalan dengan baik? Nah, di pasal 24 ada 5 tanda-tandanya. Mulai dari kemandirian sekolah, adanya kemitraan dengan orang tua dan industri, partisipasi aktif dari masyarakat, lalu keterbukaan informasi, dan terakhir akuntabilitas. Kelima hal ini saling terkait dan menjadi kunci ekosistem sekolah yang sehat. Oke, kita sudah bahas cukup dalam nih. Sekarang mari kita coba rangkum. Apa sih poin-poin paling penting yang harus kita bawa pulang dari peraturan baru ini?
Jadi, ada 4 hal utama yang perlu banget kita ingat. Pertama, kerangka kerja 3 pilar yang sifatnya siklus. Kedua, batas baru jumlah murid per kelas. Ketiga, semangat pemberdayaan sekolah melalui MBS/M. Dan yang keempat, ini juga perubahan besar, sekolah yang masih punya sesi pagi dan siang diberi waktu 3 tahun untuk transisi menjadi sekolah 1 sesi. Ini langkah penting yang butuh perencanaan super matang. Nah, peraturannya sudah ada, cetak birunya sudah jelas. Tapi, kita semua tahu, aturan hanyalah tulisan di atas kertas. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, bagaimana sekolah Anda akan menerjemahkan semua ini menjadi aksi nyata? Langkah konkret apa yang akan diambil untuk mulai beradaptasi? Pertanyaan ini saya tinggalkan untuk kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.